Pandang. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Bapak yang ganteng sekali. Ada Bapak IG Unggul Priyadi yang biasa disapa Mas Unggul. Oke, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Sri. Ya, Mas Unggul ini merupakan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Oku Timur. Benar ya Mas ya? Benar ya. Iya, karena takutnya nanti salah nyebutin. Ya, baik. Pemirsa Oku TV, kita akan berbincang-bincang seputar P3K. Ini yang lagi hangat-hangat diperbincangkan, khususnya di Kabupaten Oku Timur, karena saat ini masih dalam proses dalam tahap proses. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang P3K-nya sendiri, ini Mas Unggul di BKPSDM-nya sendiri udah berapa lama sih? Kalau saya dari lahir, dalam artian lahir sebagai CPNS. Oh, lahir sebagai CPNS udah di dari tahun 2009 itu sudah di BKPSDM. Sudah di BKPSDM sampai dengan saat sampai ini. Sekarang masih awet. Awet kayaknya ya, berarti masih tetap setia di sana gitu. Nah, untuk bidangnya sendiri ini membidang itu apa sih? Baik, kalau saya untuk saat ini dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, di mana untuk tupoksi yang baru itu ada dua hal besar di sana. Yang pertama pengadaan ASN, pengadaan ASN itu dari CPNS maupun P3K, dan juga pemberhentian. Jadi pengadaan dan pemberhentian itu pensiun, termasuk pemberhentian dari karena hukuman disiplin dan lain-lain. Tetapi untuk prosesnya sendiri bukan di bidang kami, tapi hasil akhirnya di kami. Kemudian yang terakhir itu, yang kedua itu ada informasi. Informasi itu tentang pengolahan data kepegawaian. Jadi pengolahan data kepegawaian baik dari digital dan non digitalnya, ada arsip-arsip yang berkasnya itu masuknya di kami. Oke, jadi bidang itu untuk pengadaan ASN-nya, kemudian juga pemberhentian, baik itu pensiun dan lain sebagainya, ya, dan juga informasi gitu ya. Nah, buat Kabupaten Oku Timur sendiri saat ini untuk jumlah ASN dan lain sebagainya itu kira-kira mencukupi nggak sih? Atau masih ada tahapan-tahapan? Kita kan berdasarkan ANJAP APK dan peta jabatan. Untuk peta jabatan saat ini yang dibutuhkan memang banyak sekali, di angka hampir 14.000. Artinya memang kebutuhannya itu sangat luar biasa. Tapi itu pun nanti tentunya mengikuti dari perkembangan. Artinya perkembangan kebutuhan kepegawaian ini kan berhadapan dengan teknologi. Dengan majunya teknologi, artinya kemungkinan untuk kebutuhan pegawai itu bisa berkurang. Kalau kita ibaratkan dulu kita mengolah sawah itu dengan mencangkul, artinya memang butuh banyak orang. Tapi untuk sekarang mengolah itu bisa menggunakan traktor, cukup 2 orang. Artinya memang mengikuti perkembangan zaman. Oke, baik. Iya, Mas Unggul, kita lanjut lagi ke tema kita ini seputar P3K. Boleh sedikit dijelaskan sih P3K itu? Baik. Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 itu kita hanya mengenal 2 jenis kepegawaian yang bekerja di instansi pemerintah. Yang pertama itu PNS dan yang kedua P3K. Kalau PNS mungkin kita sudah tahu lah. Gitu. Untuk P3K itu panjangannya pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, ya, P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Itu istilah itu muncul karena untuk supaya kita bisa secara cepat mengambil pegawai. Esensinya bahwa kita secara cepat mengambil pegawai yang memang sudah mempunyai pengalaman kerja. Maka dipersyaratkan di situ kan untuk P3K itu harus ada pengalaman kerja. Artinya dari pemerintah pusat sendiri mengharapkan bahwa orang-orang yang ditempatkan sebagai P3K itu adalah orang-orang yang punya pengalaman kerja, kemudian siap ditempatkan dan siap bekerja. Ibarat makanan itu sudah siap saji. Seperti itu. Beda dengan CPNS itu kan bisa jadi dia ya dari fresh graduate yang artinya butuh untuk belajar hal yang baru seperti itu. Nah, kalau untuk
perbedaannya sendiri antara PNS dan P3K selain ini? Kalau perbedaan yang mendasar itu memang dari persyaratan perekrutan itu sudah jelas, pengalaman kerja dan fresh graduate, dari umur, usia juga. Untuk CPNS kan batas maksimalnya untuk yang umum biasanya 35, kecuali untuk yang dosen atau dan lain-lain itu ada persyaratan khusus. Tapi untuk P3K itu BUP -1. Artinya kalau ada yang BUP-nya di 58, usia 56-57 masih bisa mendaftar gitu. Kemudian yang terakhir itu termasuk hak pensiun. Itu kalau untuk P3 kan sampai saat ini belum ada aturannya. Artinya memang bisa dianggap belum ada. Belum ada pensiunnya. Belum ada pensiun, tapi untuk PNS itu sudah jelas. Pensiunnya dikelola oleh PT Taspen. Oke, jadi ya perbedaannya itu ya, gitu ya. Tapi kalau untuk masalah tunjangan gaji dan lain sebagainya, ini apakah ada perbedaan juga? Kalau untuk tunjangan itu sama, tunjangan keluarga, itu ada tunjangan jabatan. Dalam hal ini karena P3 itu fungsional, tunjangan jabatan fungsional juga ada. Untuk TPP juga masih memungkinkan karena itu kan diatur oleh daerah. Oke, baik. Tidak ada pensiun ya, perbedaannya itu. Dan sesuai dengan namanya berarti ada kontrak. Iya. Gitu, ada kontrak. Nah, untuk P3K sendiri ini kontraknya berapa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 itu memang untuk kontrak diserahkan ke daerah. Dari minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. 5 tahun. Ya. Hanya memang kebijakan dari Pak Bupati karena saking sayangnya dengan P3K kita, beliau meminta maksimal 5 tahun. Supaya nggak ribet, masa mau tiap tahun perpanjangan. Baik, jadi bagus ya. Iya, Pak Bupati menghendaki kita buat 5 tahun supaya nanti untuk P3K sendiri dalam bekerja nyaman, nggak terpikirkan waduh besok tinggal 1 tahun, tinggal 1 tahun seperti itu. Baik, jadi itu tadi untuk perbedaan antara P3K dan PNS. Juga PNS ya. Nah, perekrutan P3 sendiri ini sudah dimulai sejak kapan sih Mas? Baik, untuk P3K ini sebenarnya tahapannya kan kita dari usul formasi ya, dari perencanaan kebutuhan dari tahun kemarin kita minta ke OPD kebutuhannya, kemudian untuk yang guru itu mereka menggunakan data Dapodik sebagai pembanding disandingkan dengan dari Kementerian Pendidikan, kemudian yang dari Kesehatan Nakes itu dari Dinas Kesehatan menggunakan SDMK disandingkan dengan data dari Kementerian Kesehatan, lalu muncullah formasi untuk tenaga teknis itu untuk tahun ini memang kita dari OPD mana yang sudah punya rekomendasi dari instansi pembina itu yang bisa diusulkan. Artinya memang prosesnya kita memang sudah dari tahun kemarin, kemudian keluarlah formasi dan kita kemarin buka di tanggal untuk seleksi kita buka seluruh Indonesia itu kan tanggal 21 itu kita buka. Kemudian kemarin untuk pendaftaran karena ada perpanjangan dari pusat, jadi berakhir di tanggal besok Sabtu ini hari tanggal 14. Tanggal 14 itu terakhir untuk verifikasi. Sedangkan untuk pendaftarannya sendiri selesai di tanggal 11 kemarin. Tanggal 11 untuk pendaftarannya sudah ditutup gitu ya? Ditutup ya, kalau pendaftaran sudah ditutup. Untuk verifikasi masih ada waktu sampai nanti diumumkan ya? Iya, makanya untuk jadwal pengumuman juga kan ini agak mundur karena memang dari pusat itu memundurkan jadwalnya. Seperti itu, ada 2 kali kalau nggak salah kemarin memundurkan jadwalnya. Iya. Nah, untuk teknis ini juga informasinya baru tahun ini ya, Mas Unggul ya? Kalau untuk Kabupaten Lombok Timur, memang dari pusat sendiri, prioritas itu tetap 2 layanan dasar, yaitu dari tenaga guru dengan tenaga kesehatan. Hanya dari daerah masih memungkinkan selama memang itu tadi persyaratannya memungkinkan untuk diusulkan. Dan untuk tahun ini Pak Bupati sendiri menghendaki sebisa mungkin usulkan maksimal untuk teknis. Untuk jadi teknis kemarin kita sudah mengusulkan semaksimal yang kita bisa dan keluar dari Menpan
itu kita mendapat 96 formasi untuk teknis di tahun ini. Untuk tahun ini. Ya. Sedangkan untuk guru dan nakes sendiri? Untuk guru karena mereka menggunakan data pembanding dari Dapodik dan nakes menggunakan SDMK, untuk guru keluar 1009 karena memang kebutuhannya luar biasa banyak. Dan untuk nakes itu 576 formasinya untuk tahun ini. Untuk tahun ini yang sedang berjalan ini. Yang sedang berjalan. Ya, baik pemirsa UTV, itu tadi pengertian P3K, kemudian juga perbedaannya antara PNS seperti apa dan berapa banyak kuota yang dibutuhkan buat Kabupaten Oku Timur pada tahun ini. Formasi yang dibutuhkan oleh Kabupaten Oku Timur untuk tahun ini. Dan kita akan kembali nanti berbincang lebih jauh lagi dengan Mas Unggul, lebih dalam lagi nih seperti apa sih persyaratan untuk P3K. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa UTV, balik lagi bersama saya, Sri Agustati dan Mas Unggul Priyadi. Ini selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Oku Timur. Nah, Mas Unggul, kalau tadi sudah sempat disampaikan apa sih perbedaannya, apa sih itu P3K. Nah, untuk syarat sendiri bagi mereka yang ingin mendaftar P3K itu apa saja? Baik, untuk persyaratan sepertinya ya umum saja sih. Umum saja, seperti yang kalau teman-teman sudah mendaftar pasti dari di SSCN ini apa-apa yang perlu dimasukkan, itu sudah ada rincinya. Terus untuk persyaratan untuk tahun ini sendiri itu kan P3K itu ada beberapa jenis lah, dari kategorinya ya. Kalau untuk guru sendiri sesuai dengan Kemenpan nomor 649 itu terbagi menjadi umum, khusus, dan disabilitas. Umum, khusus, dan disabilitas, di mana untuk umum dan khusus itu nanti pengaturannya sudah by sistem, karena mereka ada namanya prioritas dari khusus itu prioritasnya dari P1 dan dari SK2, baru kemudian non ASN. Artinya ketika mereka yang khusus itu mendaftar dan seluruh formasi itu terpenuhi dari khusus, maka yang umum secara otomatis akan tertutup. Itu untuk yang guru. Artinya ketika formasi-formasi yang khusus itu sudah terpenuhi, artinya umum tidak akan dibuka, tidak bisa didaftar lagi. Hanya untuk tenaga nakes dan teknis sesuai Kemenpan nomor 648 itu berbeda perlakuannya. Dari awal sudah memang harus terbagi minimal 20% itu umum, sisanya itu dari khusus. Makanya untuk yang guru kemarin kan untuk pendaftarannya dibagi, yang khusus itu dari tanggal sekian sampai sekian, yang umum dari tanggal sekian sampai sekian, tetapi untuk yang nakes dengan teknis itu fix sama dari tanggal sekian sampai sekian. Baik, jadi itu untuk persyaratannya sendiri nanti sudah dilihat sudah. Nah, untuk tahapan-tahapan yang dilakukan? Kalau untuk saat ini kita tahap verifikasi, seleksi administrasi, yang mana kan tahapan pertama itu mendaftar, dari peserta bisa mendaftar. Setelah mendaftar nanti ada seleksi administrasi, yang mana seleksi administrasi itu dilakukan oleh Panselda, panitia seleksi daerah, tim dari daerah kabupaten, yang nanti setelah hasil verifikasi akan diumumkan. Nah, setelah pengumuman nanti silakan bagi yang merasa bahwa memang saya sudah benar, bisa merasa sudah benar dan tidak diluluskan, itu bisa nanti ada masa sanggah namanya, jadi bisa nanti menyanggah dengan bukti yang ada. Kemudian setelah masa sanggah nanti kita ada pengumuman setelah sanggah. Pengumuman pasca sanggah itu nanti ada. Kemudian nanti ada penjadwalan dari pusat kan, kita nanti tesnya tanggal berapa, kemudian nanti ada pengumuman untuk tes, kita nanti
kemudian pelaksanaan tes CAT. Untuk titik lokasi sendiri sebenarnya tersebar di seluruh Indonesia ya. Yang pelaparnya dari mana, misalnya dari Jakarta, dia bisa nanti ikut tes Jakarta. Misalnya ada di Aceh, nanti dia bisa ikut tes di Aceh, seperti itu. Hanya untuk di kita sendiri itu titik lokasinya di kantor 7 PKN. Iya, di Palembang. Jadi kita nanti tesnya di Palembang. Tapi yang memilih titik lokasi lain ya bisa, tidak harus di Palembang. Baik. Jadi mungkin sudah terjawab pertanyaan ya Mas Unggul. Jadi banyak yang menanyakan bahwa untuk seleksi administrasi ini dari tim daerah. Ya, Panselda. Panselda ya. Jadi panitia dari daerah masing-masing ya untuk seleksi administrasinya. Nah, ini lanjutannya untuk setelah tahapan dilakukan. Tadi juga sempat disampaikan ada yang K2 gitu. Ternyata juga masih ada di pendaftar yang dari K2. Nah, itu apakah ada prioritas khusus? Baik, tadi seperti yang saya sampaikan di Kemenpan 648, 649 itu jelas. Artinya memang untuk yang khusus itu terbagi, memang ada XK2 dengan yang non ASN. Artinya yang XK2 itu mempunyai prioritas lebih tinggi dari yang non ASN. Itu sudah jelas di Kemenpannya. Mungkin kalau mau baca-baca silakan dicari Kemenpan 648 dan 649 tahun 2023. Di situ ada. Kalau memang mau dipelajari ada situ lengkap. Baik. Nah, Mas Unggul, ini yang juga istilahnya jadi seperti kayak jadi polemik itu, bahwa kadang-kadang ada oknum-oknum yang menyatakan dirinya bisa meloloskan. Nah, ini apa sih yang dilakukan oleh BKPSDM untuk khususnya buat Kabupaten Oku Timur? Jangan sampai lah ada kejadian-kejadian yang mungkin di tempat-tempat lain. Baik, sesuai dengan pesan Pak Kaban, Pak Kaban kami, Pak Haji Sutikman, yang berpesan bahwa seluruh rangkaian proses pengadaan ASN, baik CPNS dan P3K, gratis, 0 rupiah. Yang artinya tidak ada kami dari pihak Panselda atau manapun itu menarik biaya, kecuali mungkin biaya materai ya. Kalau biaya materai memang ada itu. Memang sesuai dengan prosedur gitu. Ya. Artinya di luar itu tidak ada sama sekali. Artinya ketika memang ada oknum tertentu yang bisa menjanjikan sesuatu A, B, C, pesan dari beliau Pak Kaban, segera laporkan. Artinya jangan percaya dengan diri sendiri, banyak berusaha, banyak berdoa. Karena untuk CAT ini diambil langsung dari pusat. Artinya ketika ada yang menjanjikan, segera laporkan. Itu pesan dari Pak Kepala Badan kami. Jadi ditegaskan lagi gitu ya, bahwa semua proses ini 0 rupiah, tidak ada biaya sama sekali, dan jangan tergiur. Iya. Biasanya suka gitu, karena tadi untuk teknis formasinya hanya 96 ya, dari berapa jumlah untuk teknis 1000 sekian, ada 1000-an. Ada 1000-an. Nah, itu jadi dari 96 ini kadang-kadang mereka akhirnya tergiur gitu kan, dengan janji-janji bahwa bisa meloloskan gitu. Jadi sangat tegas ya dari pesannya tegas. Ya, jangan sampai tergiur. Jangan sampai tergiur gitu. Percaya dengan kemampuan sendiri. Baik, percaya dengan kemampuan sendiri. Iya, inilah pemirsa Oku TV, tadi sudah sempat ditegaskan oleh Mas Unggul, pesan juga dari Pak Kaban gitu ya, bahwa proses untuk pelaksanaan P3K khususnya di Bumi Sebiru Saluan Kabupaten Oku Timur ini gratis, tidak ada pungutan biaya apapun kecuali materai tadi ya. Kemudian juga jangan sampai tergiur untuk oknum-oknum yang menjanjikan akan dapat meluruskan. Nah, terakhir Mas Unggul, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat mereka yang sudah mendaftar. Kira-kira ada apa sih, kayak mungkin
berbagi apa ya, trik barangkali bagaimana bisa menyelesaikan nanti pada saat tes dan lain sebagainya. Baik, untuk P3K sendiri itu kan kita seleksi di CAT, itu kan seleksi kompetensi bidangnya, artinya memang tesnya itu berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar. Artinya belajarlah dari aturan-aturan, prosedural dan lain-lainnya berkaitan dengan jabatan yang dilamar. Seperti itu. Artinya jangan belajar misalnya nih yang dilamar peranata komputer kok belajarnya di peranata humas, dan nggak nyambung kan? Karena pertanyaan nanti seputar jabatan itu, yang dilamar. Seputar jabatan yang dilamar. Baik. Nah, mungkin ada satu lagi, baru ingat deh setelah tadi disampaikan untuk himbauan ini ada apa namanya banyak pertanyaan di luar gitu, mereka yang apa ya tidak sesuai dengan pendidikan. Jadi ketika mereka sebagai TKS di sebuah instansi tidak sesuai dengan pendidikan yang diemban. Nah itu seperti apa nanti prosesnya? Baik, kalau untuk TKS sendiri itu kan nanti diserahkan ke OPD ya, kalau untuk TKS ya. Tapi kalau berkaitan dengan penerimaan P3K itu jelas, karena formasi dari Menpan jabatan itu ada namanya persyaratan kualifikasi pendidikan, itu jelas. Ketika memang kualifikasinya tidak masuk atau runtunnya tidak masuk ya tidak bisa lulus. Karena sesuai Kemenpan untuk jabatan ini harus dengan kualifikasi pendidikan ini, itu sudah harus sudah jelas. Ya, jelas. Oke. Baik, terima kasih Mas Unggul untuk kehadirannya hari ini, dan ini juga menambah pengetahuan baru kita tentang P3K. Kemudian juga mudah-mudahan kedepannya di tahun-tahun selanjutnya akan ada terus ya untuk penerimaan P3K ini, karena itu tadi semakin banyak kebutuhan dan juga tenaga-tenaga honorer yang masih belum lolos P3K mungkin bisa mencoba di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih untuk Mas Unggul dan juga pemirsa Buku TV. Inilah akhir dari bincang-bincang kami dalam Bicara Sudut Pandang pada hari ini, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.